Kita komen dulu, kita SKS dulu biar akun kita berkembang dan kita bisa cepat dimonetisasi. Siapa yang kena hoax seperti ini? Ayo tunjuk tangan dan berkomentar di sini. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kita, Zul Mahdi Channel. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan mencoba sedikit membahas mengenai hoax yang terjadi di FB Pro. Nah, yang telah menjadi korban dari hoax ini bisa berkomentar di bawah ini. Nah, siapa kira-kira siapa kira-kira yang sudah menjadi korban dari hoax tersebut? Sorry teman-teman, ngomongnya sedikit belepotan ya teman-teman. Nah, teman-teman semua, bagi teman-teman yang sudah jadi korban hoax tersebut, apakah teman-teman itu sudah FYP belum? Sudah monet belum? Nah, bisa dijawab juga di sini teman-teman. Kita mau ngonten tapi juga tanya jawab sedikit ya. Nah, mengenai hoax yang terjadi di FB Pro ini teman-teman, karena kita mungkin ya juga sudah mempelajari untuk hoax yang terjadi seperti ini. Ternyata tidak berpengaruh ya untuk akun kita, justru membuat akun kita itu nggak ada apa-apanya kalau itu menurut saya pribadi ya. Tetapi untuk menurut teman-teman juga nggak tahu ya apakah videonya itu bisa berkembang dengan cara SKSD. Kemudian untuk mendapatkan pengikut, teman-teman itu bisa berkomentar di video yang rame. Kemudian saat teman-teman itu komentar di sana, apakah benar-benar bisa mendapatkan pengikut ataupun ribuan pengikut ya. Tetapi kalau hal yang saya alami itu nggak seperti itu teman-teman. Justru saat kita melakukan SKSD, berkomentar sana sini, justru membuat jari saya keriting teman-teman ya. Kemudian pengikut saya juga nggak ada bertambah, kemudian channel saya juga tidak bisa berkembang ya mengenai hoax tersebut. Kemudian hoax yang paling populer itu kalau teman-teman itu ingin berpenghasilan, ingin dapat anak naga, komentar di sini. Saya juga sudah pernah komentar di caption yang seperti itu. Jangankan anak naga, komentar pun tidak dibalas ya teman-teman. Sedih nggak? Sedih lah teman-teman ya. Tetapi nggak sepenuhnya salah mereka sih ya teman-teman ya, karena wajar lah ya. Yang komen kan ribuan ya, pastilah itu yang punya konten kewalahan untuk membalas komentarnya satu persatu dan mengirim anak naga satu persatu. Tapi hoax seperti ini sebenarnya hanya untuk meramaikan konten dia ya. Kalau untuk kita para pemula itu nggak akan ramai berkomentar di sana. Tetapi ini tergantung pada teman-teman semua. Saya tidak melarang ya. Saya juga tidak menganjurkan untuk teman-teman itu melakukan seperti itu, karena menurut saya pribadi itu hanya menghabiskan waktu dan menjadikan beban untuk saya sebagai konten kreator. Nah, kalau teman-teman itu ingin mengembangkan channel atau ingin membuat video teman-teman itu rame, ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan. Pertama, teman-teman itu harus membranding channelnya terlebih dahulu. Kemudian harus menentukan target penontonnya. Kemudian juga harus konsisten. Jadi ada beberapa poin di sini yang harus teman-teman lakukan kalau teman-teman itu ingin menjadi seorang konten kreator ya teman-teman. Kalau teman-teman itu benar-benar ingin mengembangkan channel, kalau video teman-teman itu mudah diingat orang. Jadi saat teman-teman upload video apa saja, nanti kalau teman-teman channel itu sudah di branding, maka teman-teman itu bisa rame terus ya. Tetapi walaupun sudah terkenal ataupun video teman-teman itu rame, tapi saran saya sebaiknya teman-teman itu berikanlah suatu konten atau suatu video yang bermanfaat untuk orang lain, yang bisa membantu kesulitan orang lain. Itu saran dari saya teman-teman. Atau setidaknya teman-teman itu bisalah menghibur orang yang lagi sedih, atau mungkin juga ada orang yang lagi putus cinta, saat nonton video teman-teman bisa nggak galau lagi lah, gitu ceritanya teman-teman. Jadi untuk berkembang ya, ini bukan berkembang biak, tetapi untuk berkembang di FB Pro teman-teman harus melakukan beberapa hal yang sudah saya sebutkan tersebut. Kenapa saya bilang seperti itu teman-teman? Karena saya ngontennya dibilang lama sih nggak lama ya, udah lama juga. Tapi dibilang baru, nggak baru juga teman-teman. Pada intinya tentu sedikit atau banyaknya sudah ada pengalaman yang kita lalui saat ngonten. Jadi inilah yang akan kita bagikan untuk teman-teman semua, khususnya untuk para
pemula yang baru bergabung di FB Pro. Jadi di sini tidak ada unsur kita itu menggurui atau mengajarkan untuk teman-teman semua, karena saya bukan seorang guru dan bukan juga seorang pengajar. Jadi hanya berbagi mengenai pengalaman yang saya lalui untuk teman-teman semua. Mana tahu ke depannya untuk teman-teman FB Pro pemula juga mengalami hal yang saya lalui, berkemungkinan juga bisa teman-teman lalui ya. Dan dipatokan pada hal yang sama tentu tidak ya, tetapi adalah kemiripannya ataupun banding-banding tipisnya. Nah, ini pengalaman saya saat menjadi seorang konten kreator di YouTube ya. Ini saya tidak melakukan SKSD dan saya tidak interaksi sana sini. Namun video saya itu bisa FYP juga, bisa yang nonton juga bisa rame juga teman-teman. Kenapa? Ya tentu ada alasannya ya teman-teman ya. Saat itu saya adalah seorang konten kreator YouTube. Nah, walaupun sekarang masih jadi konten kreator YouTube ya, namun juga merambat ke FB Pro. Namun YouTube tidak kita tinggalkan ya, karena itu merupakan jerih payah kita saat kita konten di YouTube. Jadi mesti kita jalankan bagaimanapun caranya. Nah, ini pengalamannya teman-teman. Sorry ya, agak sedikit kelamaan saya bercerita ya teman-teman. Ini pengalamannya sebenarnya nggak terlalu panjang ya. Ini pengalamannya singkat cuma. Tapi yang singkat ini mudah-mudahan bisalah bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya tidak melakukan interaksi dan saya tidak melakukan SKSD dan saya tidak untuk mendapatkan pengikut ataupun subscriber itu saya tidak pernah melakukan yang namanya hutang budi ya. Hutang budi itu maksudnya kalau teman-teman itu subscribe ataupun mengikuti saya harus mengikuti teman-teman balik, tidak seperti itu ya. Ini real ya. Ini berkemungkinan juga entah mereka butuh atau mereka suka dengan konten yang saya buat. Berkemungkinan antara keduanya ya, butuh dan suka, seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin membuat konten ya pakailah cara seperti ini. Cara yang barusan saya sebutkan ya. Orang itu butuh kemudian suka pada video kita. Untuk videonya tentu dengan tema yang berbeda ya. Karena video yang kita upload ini sebenarnya teman-teman bukan baru ya, tetapi sudah ada sebelumnya. Banyak video-video yang sudah ada sebelumnya. Jadi teman-teman juga bisa pakai ATM untuk menjadi seorang konten kreator. ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi, tetapi dengan cara dan penyampaian teman-teman sendiri tentunya. Contohnya teman-teman ingin menjadi seorang konten kreator, ingin membuat video vlog. Jadi teman-teman itu bisa mencari video yang populer tentang vlog, atau teman-teman ingin menjadi seorang yang memasak atau menjadi kuliner, atau ingin menjadi seorang apalah ya. Pokoknya teman-teman itu cek-cek aja lah ya, atau di YouTube, atau menjadi konten kreator di FB Pro, klik di YouTube juga keluar ya. Mudah-mudahan saya keluar nanti ya pas teman-teman klik ya. Maka teman-teman itu bisa mempelajari cara-cara misalnya cara pembuatan videonya seperti apa ya. Tetapi ini pengalaman teman-teman ya, bukan pengalaman mereka yang teman-teman ceritakan, seperti itu maksudnya. Jadi amati, tiru, kemudian modifikasi. Nah, ini bisa juga menjadikan sebuah konten untuk teman-teman pemula. Jadi nggak usah kebingungan lagi ya untuk membuat video. Tetapi itu harus ada pengalaman juga ya dari teman-teman. Bukan 100% teman-teman itu amati, tiru, kemudian modifikasi. Kemudian teman-teman download videonya, kemudian diulang-ulang kembali untuk bikin konten seperti itu, tidak begitu maksudnya ya. Tetapi ya pandai teman-teman lah ya untuk membuat video. Misalnya kalau ada yang masak tahu, teman-teman itu begini caranya, tahu goreng seperti ini, maka teman-teman juga beli tahu, kemudian di dalam konten tersebut teman-teman juga harus mempraktekkan atau tambahkan sesuatu ya yang agak beda lah ya dari video yang pernah teman-teman tonton itu. Seperti itu caranya teman-teman. Kemudian saat membuat judul ya, ini juga harus teman-teman perhatikan ya. Buat judul itu, buatlah judul yang menekan emosi seseorang gitu ya, yang betul-betul merasa seseorang itu tertarik untuk melihatnya. Ini juga akan mempengaruhi
perkembangan channel teman-teman ke depannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak juga ya para konten kreator itu kalau bikin judul video asal-asalan saja. Misalnya buat judul yang simple, ketemu semut di jalan, semut jalan. Siapalah yang pengen nonton semut jalan ya. Tetapi kalau teman-teman itu ingin membuat judulnya, buat judul yang bikin orang penasaran, yang menyentuh emosinya gitu, seperti itu. Jadi orang tuh pas di scroll video teman-teman seperti itu ya, pas membaca judul, wah bahaya nih, ada monyet yang lagi sedih ditinggal kekasihnya, seperti, atau video lucu itu seperti itu kan teman-teman ya. Jadi untuk membuat judul itu tentu ya saya serahkan untuk teman-teman semua lah ya. Karena ini hanya sebagai gambaran dan sebagai pengalaman saja yang saya alami, yang saya bagikan kepada teman-teman semua. Nggak terlalu panjang kan untuk pengalamannya, hanya itu saja. Jadi gini, serius ya teman-teman. Dari tadi saya serius ya, serius kan. Nah ini serius nggak? Ya serius, saya serius teman-teman. Saya serius memberikan pengalaman ini untuk teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman, kurangilah SKSD, perbaikilah kualitas konten, evaluasi kembali video yang pernah teman-teman buat ya. Berkemungkinan ada nggak video itu yang tidak sesuai, isinya tidak sesuai judul atau bagaimana, atau tagarnya, atau ya yang perlu teman-teman koreksi lah ya, seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman itu tanpa SKSD, tanpa teman-teman itu interaksi sana sini, itu mudah-mudahan akun teman-teman bisa berkembang. Nah, tapi saya juga tidak melarang ya untuk teman-teman itu interaksi. Namun kalau interaksi setiap hari itu kan bikin capek juga teman-teman. Siapa yang pengen capek jadi konten kreator teman-teman? Nggak ada yang kan, pasti yang maunya konten kreator itu setelah kita upload orang ramai yang nonton ya. Tetapi nggak boleh sombong juga, nanti teman-teman salah paham juga nih, setelah kita buat video ada orang komen terus nggak dibalas, nggak seperti itu juga teman-teman. Tetapi kalau sempat balas ya balas ya, tapi kalau nggak sempat, kalau komentarnya udah ribuan ya gimana lagi ya. Tapi usahakan juga untuk membalas, itu tandanya kita menghargai seseorang yang hadir di video kita teman-teman. Dan SKSD itu juga agak sedikit sulit ya untuk mengembangkan channel, karena atau interaksi atau yang namanya hutang budi atau balas budi seperti itu teman-teman, itu tidak sulit sekali untuk mengembangkan channel, karena mereka itu mengikuti kita itu bukan karena suka, tetapi karena hutang budi, karena ingin membalas karena kita sudah support mereka, seperti itu teman-teman. Jadi lakukanlah hal yang terbaik untuk konten teman-teman. Lakukan benar-benar serius, konsisten, kemudian tentukan target penontonnya, kemudian buat videonya. Karena dengan begitu akan memberikan kemudahan untuk teman-teman konten berikutnya. Kalau teman-teman itu sudah dikenal banyak orang, apapun video yang teman-teman buat insya Allah akan ramai, percayalah teman-teman. Tetapi kalau video kita itu masih pemula, memang belum, video masih sedikit ya, orang belum kenal kita, itu wajar ya sepi ya teman-teman. Tetapi kalau udah ngonten bertahun-tahun videonya masih sepi, itu kan kasihan ya teman-teman. Udah berapa biaya modal yang kita keluarkan, tetapi jangankan gajian atau FYP, di monet aja belum, bagaimana itu ceritanya ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, mungkin kalau kurang jelas yang saya sampaikan, teman-teman bisa berkomentar ya. Nanti saya balas ya kalau sempat. Tapi saya usahakan sempat ya teman-teman ya. Kalau komentarnya masih satu saya balas, kalau dua masih saya balas. Tapi kalau udah ribuan tentu teman-teman harus bersabar ya. Karena udah ribuan saya sendiri balas komentar kan capek juga teman-teman. Baik teman-teman. Jadi sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan ada poin-poin penting yang bisa teman-teman ambil ya ke depannya. Bisa channel teman-teman itu berkembang lebih baik lagi, bisa dimonet, bisa menghasilkan, bisa membantu perekonomian keluarga. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.